dan dari segi kualitas suara yang dihasilkan pun yang asli, apa karakter kita tidak berubah, apa yang masuk itu yang diproyeksikan, sedangkan yang sebelum saya membahas lebih dalam mikrofon Shure, saya ada satu pertanyaan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jawab dalam waktu 5 detik. Kenapa Shure mikrofon terkenal? Sampai pelosok-pelosok, sampai pedalaman-pedalaman. Dalam konteks Indonesia ya. Di Indonesia. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5 detik. Sudah ada yang tahu jawabannya? Dia terkenal karena palsunya, karena imitasinya, teman-teman. Oke? Coba kalau nggak ada imitasi, ya kan? Siapa yang kenal merek Shure sampai pedalaman, sampai pelosok-pelosok? Mungkin Bayer Dynamic, mungkin Audic, mungkin ada juga merek Audio Technica, mungkin. Nah, itu kan masih terdengar sangat asing di telinga-telinga. Itu merek yang sangat asing karena beberapa merek itu sempat ada palsunya tapi nggak lama begitu, ya. Jadi belum sempat terkenal sampai di pelosok-pelosok. Nah, terbalik dengan Shure. Shure itu ada di semua kampung, ada di semua pelosok daerah, pulau terkecil pun, pokoknya toko-toko elektronik mereka pasti jual yang ini. Tetapi tidak asli mungkin ya itu. Yang asli itu seperti apa? Yang asli, nah ini mumpung memang ini packaging baru dari Shure ya, ada dirubah. Yang lamanya itu kayak gini, gelap semua, hitam putih semuanya, ya kan? Seperti ini yang 57-nya, tapi yang model yang lamanya tulisan 58-nya itu sama seperti begini karakternya putih saja, nggak ada hijau-hijau seperti begini, dan juga nggak ada garisan hijau. Nah, ini packaging yang barunya, teman-teman, seperti ini. Ini tamak depan. Oke, saya putar seperti begini. Ini packaging barunya ya. Nah, aslinya bagaimana? Mungkin palsunya juga udah dirubah, palsunya juga produk palsu juga mungkin udah dibuat seperti begini packagingnya, ya kan? Namanya mereka juga up to date tentunya. Aslinya itu pertama, kalau tampak dari depan dia harus punya hologram seperti begini. Nah, silver begini ya. Ini hologram dari importirnya, yaitu ada tulisan yang terbaca original ya, original, produk original. Nah, kedua dia tulisannya kecil-kecil kayak gini. Kalau yang palsu dia gede ya, cetakan ini gede, SM58 dia besar-besar cetakannya ya. Tapi agak susah sih kalau kesininya, ke poin ini. Nah, ini yang poin penting juga di sini. Ini menandakan importirnya. Jadi satu-satunya importir Shure atau distributor Shure di Indonesia itu diimport oleh PT Goshen ya, Suara Indonesia. Jadi ada stiker ini menandakan dia original. Mikrofon ini diimport oleh PT Goshen Indonesia. Nggak ada mikrofon Shure yang istilahnya black market atau dari belakang lah istilahnya, nggak ada ya. Jadi jangan percaya hal-hal itu ya, Pak. Jadi video kali ini, konten kali ini saya hanya pengen menjelaskan Shure SM58 yang original. Jadi kalau pengen beli yang tidak original juga nggak ada masalah, nggak ada larangan seperti itu. Yang pasti konsekuensinya suaranya ya pasti nggak usah berharap terlalu banyak. Oke, kita buka sampai ke dalam ya. Seperti begini. Buka. Nah, ini dia. Sini tertulis mikrofon, kabel, petunjuk dan pemakaian, pemasangan standar umum. Di sini juga ada service center resminya, ada alamat resminya ya.
Palsu juga udah mencetak serial number, tapi serial numbernya nggak terdaftar mungkin di PT Goshen Indonesia. Tapi pengen pastikan kalau memang pas saat itu penjualnya bilang asli, iya kan, tapi ternyata bukan asli, teman-teman bisa SMS ke nomor ini. Nah, nanti saya cantumkan di deskripsi ya, nomor yang bisa di SMS ya ke sini ya. Nanti akan ada operator yang membalas mikrofon ini asli atau palsu ya. Ini pertama. Kedua, dia ada ini lumayan nih, bagus nih. Ini stiker Shure buat tempel di kaca mobil kah, motor kah, di hardcase kah, silakan. Ini ada kuning ini, instruksi juga ya. Instruksi gimana cara pakainya biar aman. Ini ya sertifikat apanya lah ya. Nah, ini yang garansi internasionalnya ini. Ini ada gelang. Ini bukan gelang sih, tapi teman-teman ada pakai untuk gelang juga seperti begini ya. Nggak muat. Ini perekat kabel. Jadi kalau beli mikrofon ini kan nggak ada dapat kabel. Jadi kabelnya beli dari luar. 10 meter kali 15 meter kan. Nah, jadi dia disiapkan untuk pengikat kabelnya ya. Ini ada buku manualnya nih dalam bentuk banyak bahasa. Ini unit mikrofonnya. Wah, keren nih, ini pakai bola-bola bola udara gede-gede kayak gini. Nanti kita akan kesini. Nah, ini dapat klip mikrofonnya yang original, mesti pakai yang bawaannya biar tidak lecet mikrofonnya. Ini dapat tasnya, keren nih tasnya nih. Jadi kalau untuk penyanyi-penyanyi sekarang mungkin atau singer-singer sekarang, rekomendasi saya punya mikrofon pribadi, punya mikrofon personal biar lebih bersih. Jadi saat manggung atau jadi singer atau worship leader kalau di gereja, rekomendasi saya punya mikrofon sendiri ya, jadi nggak usah pakai mikrofon yang umum. Rekomendasi saya punya mikrofon personal pribadi sendiri, disimpan mungkin dalam tas pas mau manggung atau nyanyi atau nge-singer pakai mikrofon sendiri. Kalau cerita Shure mikrofon SM58, ini produk ini Shure SM58 ini udah istilahnya legendary. Produk ini Shure itu produk, kalau mikrofon zaman dulu, zaman tahun 50-an, itu mikrofonnya belum ada yang berbentuk seperti begini teman-teman. Dia bentuknya masih bentuk-bentuk klasik begitu, nanti ada gambarnya. Nah itu mikrofon konser zaman dulu. Nah jadi dibuatlah oleh Shure sebelum tipe SM58 itu ada tipe 565. Jadi dia masih pakai on off. Itu tipe mikrofon sebelum SM58 itu 565 dia pakai on off. Nah, itulah produk pertama mikrofon yang menggunakan kepala itu seperti begini. Kalau yang zaman dulu kan gede, klasik-klasik begitu. Ini mikrofon pertama kali yang dibuat oleh Shure, nggak tahu pabrikan lain ya. Di tahun 69. Di tahun 1969 belum lahir ya, belum lahir itu zamannya opa-opa kita, kakek-kakek kita mungkin. Nah, di tahun itulah dibuat mikrofon Shure genggam itu model begini gitu. Jadi lahirlah SM58 di tahun 70. Kenapa namanya SM58? SM itu kepanjangan dari Shure Microphone. Itu SM. SM itu udah mengidentitaskan mereknya, dan mereknya yaitu Shure Microphone. Itu kepanjangan SM. Tetapi juga sangat disayangkan dia banyak imitasinya. Jadi hampir semua yang digunakan untuk elektron lokal mungkin kalau punya yang seperti begini, jadi image-nya itu wah asli nggak tuh gitu ya.
Jadi karena saking banyaknya orang pakai yang ini SM58, jadi yang aslinya juga udah dicap palsu, jadi kelihatan wah kalau kita nggak pegang kita aduh pasti itu bukan asli gitu ya kan. Nah ini kita cerita yang asli. Kalau yang asli itu karakter suaranya itu garang sekali teman-teman. Jadi saat kita mixing begitu dengan mikrofon yang original, saat penyanyi teriak sekian kencang sekalipun tidak akan pecah. Berbeda dengan yang palsu. Kalau yang palsu udah ada distorsi, udah pecah, dan juga suaranya sengal, ya, sengal. Jadi gampang sekali feedback. Kalau itu yang untuk imitasi. Jadi saya juga nggak larang teman-teman beli yang palsu, beli yang imitasi ya silakan. Karena kan asli juga mahal. Ini harganya hampir 2 juta, nggak 2 juta buletin. Sedangkan palsunya 10%-nya, yaitu cuman 200-an ribu lah, itu rata-rata di supermarket jual. Ya. Nah, untuk karakter si mikrofon Shure sendiri itu punya frekuensi respon menangkap suara kita itu mulai dari 50 Hz. 50 Hz sudah rendah banget sih, udah banget, low banget. Itu udah masuk ke subwoofer. Itu udah area subwoofer ya. Berarti kalau 50 Hz ya kita juga bisa buat todong instrumen harusnya udah bisa ya. Tapi ada yang khusus instrumennya SM57, nanti sih kita akan bahas ke situ. Ini kita bahas SM54 untuk vokalnya. Untuk sampai range tertingginya di 15 kHz. 15 kHz ya. Memang untuk karakter vokal sampai 15 kHz juga udah sangat jarang ya. Nganya itu juga sampai 12 kilo, 13 kilo udah hebat. Jadi dia ngasih rentang frekuensi menangkap suara kita itu dari 50 Hz sampai 15 kHz teman-teman. Jadi kita buka dalamnya. Ini yang asli bener-bener kuat teman-teman. Grillnya itu seperti begini, halus-halus. Kalau yang palsu tuh grill dia lebih kasar-kasar, terus dia lebih mengkilap. Nah, ini keras sekali. Kita buka. Berat. Nah, beratnya berapa ya? Beratnya dengan spek beratnya sih 3 ons, 300 gram. Ini 300 gram ini. Dengan spesifikasinya itu 298 gram. Bulatinnya ya 300 gram ya. Jadi lumayan berat nih teman-teman. Untuk yang asli seperti begini. Nah, yang tadi saya bilang nomor serialnya. Ini ada nomor serial. Ini ada nomor serial. Di sini ada ID nomor serial. Yang palsu juga ngasih ID serial. Nah, di sini gunanya ID serial ini kita copy, kita ketik, terus kita SMS ke nomor yang sudah ada tertera di kartu garansi ini, ya. Jadi operator akan membalas ini mikrofon asli atau palsu. Terus dia juga nge-fair, istilahnya nge-fair sih, nge-fair. Ini semacam suspensi teman-teman, suspensi. Anti shock body kah atau sejenisnya. Jadi saat kita pegang mikrofon, ada cincin begini, ada mikrofon, dia tidak akan menyalurkan, merambatkan bunyi ke spool. Jadi bunyinya cukup pelan. Saat kita ketuk begini, dia nggak akan bunyi begini, dia akan cuman pelan aja mikrofonnya saat on begitu, cuman bunyi tuk, 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 begitu. Jadi sangat keren sekali. Di dalamnya ini dia ada transformer atau trafo. Ya, fungsi trafo sendiri kan menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Ya, ini yang kuning, dia ada trafonya. Yang palsu juga ngasih model-model begini, tapi bukan trafo, itu hanya plastik kuning yang dicat dalam bentuk trafo terus dikasih lem lilin. Palsunya ya polos-polos saja. Jadi untuk karakternya ya susah. Ada 5 unit misalnya. Nggak semua sama, ada yang satu lebih kencang, ada yang satu lebih pelan, yang memang sulit dikendalikan, ya seperti begini. Jadi bodinya bener-bener halus, keren banget. Yang pasti untuk teman-teman kalau pengen beli yang Shure yang original, silahkan mampir ke toko Fortino. Fortino menyediakan produk original. Buat teman-teman juga tidak dilarang juga untuk membeli yang tidak original atau yang imitasi ya silakan. Tapi di kami tidak ada. Mungkin di tempat lain silakan cari supermarket di kota-kota Anda atau pelosok-pelosok juga ada untuk yang bukan aslinya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Daniel.
Saya seorang penyanyi dan juga pengusaha sound system. Jadi di rumah saya punya dua jenis Shure SM58, yang satunya bukan asli dan yang satunya asli. Perbedaannya sangat terasa dari saat menggenggam saja. Bodinya terasa solid. Untuk yang asli memang pas di tangan solid, bahannya bagus. Sedangkan yang bukan asli terasa ringan, dan dari segi kualitas suara yang dihasilkan pun yang asli karakter kita tidak berubah, apa yang masuk itu yang diproyeksikan. Sedangkan yang bukan asli bisa kerasa ada yang berbeda, apalagi di frekuensi mid high berasa ya, gitu aja. Jadi jangan lupa beli yang asli, karena mari kita mendukung produk-produk yang asli. Ya, sekian, terima kasih. Dadah. Kalau untuk Shure SM58 sangat rekomendasi untuk Anda singer atau penyanyi dengan kualitas yang sangat baik. Karena karakter manusia, karakter vokal itu yang harus paling solid, paling mateng istilahnya. Itu di 2 kilo sampai 8 kilo itu menentukan karakter vokalnya. Jadi Shure sendiri punya karakter yang memang udah digambarkan 2 sampai 8 kilonya dengan baik, dengan sempurna. Jadi tanpa distorsi di frekuensi itu. Yang pasti untuk yang asli suaranya bagus sekali. Untuk yang bukan yang asli, pasti konsekuensinya distorsi dan sebagainya, feedback dan sebagainya. Kalau suka dengan video ini, like, subscribe jangan lupa, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang memerlukan, minta referensi mikrofon dan sebagainya. Silahkan nonton video ini, bagikan video ini. Terima kasih. Sekian videonya. Nanti next video kedua saya akan membuat konten mikrofon yang di bawah 1 juta. Merek-merek apa saja yang rekomendasi nanti saya akan buat. Sekian videonya. Terima kasih, ditunggu responnya. Bye-bye.